Kita bisa mulai Pak Regi? Siap Pak, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam para peserta kelas online malam ini. Malam ini kita akan belajar tentang memilih penyedia barang dan jasa yang akan disampaikan oleh narasumber Bapak Regi Perdana SH LLM. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Tak lupa pula kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama ya, meskipun secara online seperti ini. Oke, saya persilahkan kepada narasumber kita untuk menyampaikan materi. Dan nanti rekan-rekan semua jangan lupa jika ingin bertanya silahkan tulis di question ya, di question. Bisa ketik di situ pertanyaannya pada saat narasumber masih menyampaikan materi. Dan jika ingin bertanya langsung silahkan klik gambar tangan ya, gambar tangan untuk nanti kami aktifkan speakernya untuk bisa berinteraksi langsung dengan narasumber. Oke, silahkan Pak Regi Perdana, saya persilahkan Pak. Siap. Baik, saya coba nyalain webcam, kelihatan nggak Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, selamat berjumpa kembali di malam yang luar biasa ini. Nampaknya sama mungkin ya Pak Andi pesertanya dengan yang lalu-lalu gitu ya. Jadi saya merasa saya berpendapat kayaknya teman-teman udah jago juga gitu kan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Saya menyalakan webcam sedang say hello Bapak dan Ibu biar kenal di jalan saya bisa disapa gitu ya. Tapi mohon izin saya matikan lagi karena saya nggak seganteng Pak Andi Pak. Jadi nggak pede juga kalau sama gitu kan. Baik. Iya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian ya, topik diskusi kita pada malam hari ini itu memilih penyedia barang dan jasa gitu ya. Kalau tadi Pak Andi bilang saya narasumber gitu, saya rasa semua kita adalah narasumber dalam forum yang berbahagia ini Pak Andi. Karena urusan pilih memilih gitu ya, itu kan sesuatu yang dilakukan sehari-hari ya, daily activities gitu ya, kegiatan yang memang tidak bisa tidak itu akan kita lakukan setiap hari gitu ya. Sederhana saja lah, kalau kita dari rumah mau ke kantor pasti kita akan memilih lewat jalan mana yang tidak macet misalnya ya, atau sebelum itu kita akan berangkat ke kantor, kita akan memilih baju mana yang akan kita pakai. Jadi urusan milih-memilih ini hal yang bukan hal yang awam bagi kita semua gitu ya. Termasuk memilih penyedia barang dan jasa ya. Memilih penyedia barang dan jasa mungkin itu sering kita lakukan juga setiap hari gitu ya. Ibu-ibu ya yang membutuhkan sayur tentu akan memilih ya kepada siapa kita akan membeli sayur ya, apakah kepada Mang Udin atau Mang Ujang atau siapapun itu ya. Jadi kita akan mendiskusikan ini, itu bukan dalam konteks itu saya lebih pintar dari Bapak dan Ibu gitu, tetapi kita semua adalah sama-sama pinter lah untuk urusan ini. Oleh karena itu nanti saya hanya akan menjadi fasilitator diskusi mungkin lebih tepatnya, menyampaikan materi yang sebagian diambil dari SKKNI unit kerja 08-nya LKPP. Lalu nanti kita semua bisa bebas untuk berpendapat gitu ya. Kalau nggak sepakat dengan saya juga boleh gitu Bapak dan Ibu sekalian. Karena memang materi yang ada di SKKNI itu adalah materi-materi umum ya, bukan materi kepatuhan terhadap regulasi seperti kalau kita mengikuti proses tahapan pembelajaran atau tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Ini ilmunya ilmu umum juga gitu ya. Begitu Bapak dan Ibu.
Mungkin juga nanti saya nggak akan terlalu panjang menyampaikan materi gitu. Slide-nya memang lumayan cukup panjang. Ini juga baru itu juga nggak ngambil semua dari SKKNI gitu ya. Kita akan lebih banyak ngobrol-ngobrol lah dan diskusi gitu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu itu bisa menyampaikan pandangan-pandangannya itu di tengah-tengah boleh kita lambaikan tangannya atau menuliskan di dalam teks itu boleh, nanti kita diskusikan gitu ya. Di akhir juga nanti kalau ada waktu yang tersisa gitu ya, saya sih akan memberikan banyak waktu yang tersisa untuk kita berdiskusi gitu Bapak dan Ibu. Mohon izin nanti kita akan selesai pukul 9 tepat gitu, karena posisi saya ini di kantor nih Bapak dan Ibu ya. Kalau terlalu malam juga nanti kasihan teman-teman yang ngejagain saya gitu ya, yang nguci-nguciin jendela pintu kantor itu nanti jadi kasihan kalau dia harus agak lembur malam gitu ya. Gitu ya Bapak dan Ibu ya, pengantar sebelum kita lanjut pada materi-materi diskusi berikutnya gitu ya. Nah, hal yang pertama yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu, sebentar Bapak dan Ibu, saya ada trouble dengan ini laptop, bentar. Slide-nya nggak mau ya. Nah, hal yang pertama Bapak dan Ibu yang yang perlu kita diskusikan bersama gitu kan. Kenapa kemudian penting memilih penyedia barang dan jasa gitu ya. Tentu ini erat kaitannya Bapak dan Ibu dengan tujuan kita mengadakan proses pengadaan barang dan jasa. Kalau kita mengadakan proses pengadaan barang dan jasa atau kita melaksanakan pengadaan barang dan jasa, tentu ada hal yang ingin kita capai, yang kita tuju, yang kita dapatkan, yang kita harapkan, yaitu tidak lain tidak bukan ya, itu ketepatan, baik tepat dari sisi kualitas ya, artinya jumlah dari kuantitinya itu atau kualitasnya itu dapat terpenuhi dengan baik gitu kan, atau dari aspek kuantitas gitu ya, jumlahnya itu juga sesuai dengan yang diperjanjikan, yang dipersyaratkan, waktunya juga tepat, lokasinya itu enggak molor kemana-mana atau enggak nempel kemana-mana, tepat pada tujuan, harganya juga itu sesuai gitu ya. Itu yang kita harapkan. Nah, supaya ini bisa tercapai semua ya, tentu barang dan jasa itu harus dideliver oleh pihak yang memang punya kemampuan, punya kompetensi gitu ya, yang memang bisa menghasilkan barang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat harga gitu ya. Nah, ini saya gambarkan dengan seorang koki lah, contoh sederhana. Kalau kita ingin mendapatkan kualitas makanan atau masakan yang luar biasa enaknya yang kita inginkan, maka tentu kita harus pandai-pandai memilih koki. Tentu koki yang kita pilih itu adalah koki yang berpengalaman misalnya, yang sudah pernah memasak hal yang serupa berulang-ulang kali misalnya gitu ya, atau memang koki yang memang punya pendidikan, yang pernah sekolah koki dan lain sebagainya gitu ya. Sama juga ketika kita nonton bola gitu ya, kita ingin pertandingan yang berkualitas, tentu kita harus dapat memilih gitu ya pemain-pemain yang memang diandalkan ya. Jadi kita memilih penyedia barang dan jasa ya, mendapatkan penyedia barang dan jasa yang berkualitas ya, itu adalah tujuan antara saja sebetulnya. Tujuan utamanya adalah mendapatkan barang dan jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat harga gitu ya. Nah, hal-hal inilah yang kemudian nanti akan kita diskusikan ya. Nah, Bapak dan Ibu ya, ini saya agak ada trouble dengan ininya, dengan laptop, sebentar Pak. Bagaimana?
Bentar. Bentar Pak ya. Next slide-nya ini agak susah ini. Bentar ya Pak Andi ya. Kenapa Pak? Ini Kalau saya next slide dikembalikan dulu ininya Pak, pointernya dijadikan untuk saya kembalikan dulu ya. Ya. Ininya dikembalikan dulu ya. Ya, dikembalikan dulu baru. Oke. Oh iya betul, dikembalikan dulu ya. Wah ini jadi berantakan. Dihapus Pak, dihapus. Ya. Di situ di sini. Ya. Bentar. Clear all drawing. Oke. Siap. Ini udah lama Pak nggak main ini Pak, jadi mohon agak gaptek gitu ya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu ya, mohon maaf atas kesalahan teknis, kendala teknis gitu ya. Nah, memilih penyedia, Bapak dan Ibu boleh tidak sepakat dan boleh tidak setuju dengan saya gitu, nanti boleh lakukan sanggah gitu ya, jika berkenan ya. Buat saya itu adalah science dan art Pak. Ya. Kalau dari sisi science itu banyak sekali tools, instrumen, metode, cara ilmiah yang dikembangkan sehingga kita dapat melakukan proses pemilihan. Misalnya ada spending analysis, bagaimana kita menganalisa pengeluaran-pengeluaran sebelumnya, gitu kan, belanja-belanja sebelumnya. Atau ada juga supply positioning models gitu ya, analisa persaingan pasar dan lain sebagainya yang itu akan membawa kita secara ilmiah pada proses penentuan satu penyedia barang dan jasa gitu ya. Namun banyak hal-hal lain ya, yang memang kemudian menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan penyedia barang dan jasa yang bukan dari aspek ilmiah gitu ya. Misalnya kebijakan ya. Kebijakan memberikan kesempatan kepada usaha menengah usaha UMKM gitu ya, menengah dan kecil gitu ya. Yang memang sudah ditentukan atau ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan gitu ya. Nah, ini kebijakan-kebijakan seperti ini gitu ya, terkadang ya itu di luar dari aspek-aspek atau penilaian-penilaian yang sifatnya ilmiah ya. Kebijakan muncul karena pemerintah ingin memberikan intervensi tertentu, memberikan perlindungan kepada usaha menengah, usaha mikro, kecil dan menengah gitu ya, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya gitu ya. Atau mungkin terkait dengan pengadaan khusus tertentu ya. Kalau di Perpres 16 itu kita kenal adanya penelitian ya. Kita memberikan kesempatan gitu ya. Kemudian pengadaan-pengadaan tertentu seperti model-model penunjukan langsung dan lain sebagainya gitu ya. Nah, karena adanya kebijakan, intervensi atau pengaruh-pengaruh lain yang sifatnya bukan ilmiah gitu ya, maka kemudian saya memandang ini adalah science dan art ya. Bagaimana kita mengkombinasikan antara kebutuhan ilmiah dan kebutuhan kebijakan gitu ya. Nah, ini adalah kemudian diperlukan ya kematangan, diperlukan kemapanan, diperlukan kemampuan lebih bagi pengambil kebijakan gitu ya. Dalam hal ini mungkin Pokja ULP-nya gitu ya, atau UKPBJ-nya gitu ya, atau misalnya PAKPA-nya dalam pemaketan dan lain sebagainya gitu ya. Ini memang dibutuhkan kematangan itu gitu ya. Maka kemudian saya berpandangan ya, memilih penyedia itu adalah science and art. Kita nggak bisa sepenuhnya mengandalkan kerangka ilmiah gitu ya. Kita juga harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan ya, keadaan-keadaan tertentu, keadaan-keadaan khusus tertentu, bahkan mungkin kecepatan gitu ya. Kalau kita lakukan dulu analisa pasar, kita lakukan supply positioning model gitu ya, kita lakukan analisa persaingan pasar ya, padahal barang dan jasa itu dibutuhkan dalam waktu yang sangat segera gitu ya, maka kemudian itu tadi
ya artnya itu akan bermain di situ gitu ya. Nah ini sebentar Pak Andi, saya juga ya. Ya, ini adalah spending analysis gitu ya. Ini ada di SKKNI ya. Bagaimana secara ilmiah kita menentukan proses pemilihan atau menuju proses pemilihan barang dan jasa, penyedia barang dan jasa gitu ya. Hal-hal yang inilah yang kemudian ya bisa menjadi pertimbangan kita dalam menentukan penyedia barang dan jasa. Spend analysis ya, bagaimana belanja kita ya pada tahun-tahun sebelumnya atau paling nggak 3 tahun ke belakang gitu ya. Berapa besar yang kita belanjakan, kemudian apa saja item yang kita belanjakan. Yang ini nanti kemudian akan melihat kita pada keputusan belanja kebutuhan, barang-barang yang kita butuhkan. Yang ini akan berpengaruh terhadap pemaketan pekerjaan ya. Nah, pemaketan pekerjaan tentu ini akan berdampak pada rencana anggaran gitu ya. Nah, hal yang menjadi krusial Bapak dan Ibu di sini adalah terkait juga dengan anggaran gitu ya. Kalau kita mau memilih penyedia barang dan jasa yang berkualitas gitu ya, maka rencana anggaran ini harus rencana anggaran yang layak gitu ya, yang wajar gitu ya. Jangan kemudian kita berambisi punya banyak paket pengadaan, kemudian kita sedikit atau tidak mencukupi dari sisi penganggaran. Kalau orang Jawa bilang ono rupo, ono rego, gitu ya. Ada barang tertentu maka ada harga tertentu, gitu ya. Ya sama aja kalau kita ingin mendapatkan kualitas kue yang enak, gitu ya. Maka kemudian ya harga itu harus mempertimbangkan ya komponen bahan baku dan upah tenaga kerja untuk membuat kue tersebut gitu ya. Kalau tidak, maka kemudian nanti kita akan mendapatkan penyedia yang tidak kredibel lah, katakan mengurangi quantity gitu kan, sehingga kualitas yang diharapkan itu juga tidak terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan ya. Kemampuan untuk menyusun rencana anggaran ini menjadi penting gitu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini adalah tentang analisa persaingan pasar ya. Ini juga bisa dijadikan bahan pertimbangan juga gitu ya. Walaupun ini ada analisa, tetapi ini juga mengandung unsur tidak sains tapi juga art juga Bapak dan Ibu ya. Ketika misalnya kondisi-kondisi pasar itu tidak memungkinkan kita untuk bertindak ideal gitu Pak. Terutama kalau misalnya pasarnya pasar monopoli Bapak dan Ibu gitu ya. Kita harus tergantung pada satu penyedia tertentu saja gitu. Bagaimana kita akan melakukan proses pemilihan kalau jumlah penyedianya itu terbatas ya. Apalagi kalau sudah ada upaya-upaya untuk melakukan persaingan yang tidak sempurna gitu kan, kartel dan lain sebagainya gitu ya. Hal-hal ini yang memang harus menjadi dasar pertimbangan juga ketika kita melakukan proses pemilihan penyedia barang dan jasa gitu Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah supply positioning model gitu ya. Kita lihat di sini ada 4 kuadran gitu ya. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu ya, ini di garis ke sini itu adalah impact gitu ya. Kemudian kalau kita lihat yang ke sini itu adalah expenditure, pengeluaran ya. Dari 4 kuadran tersebut kita akan melihat beberapa 4 klaster ya, posisi supply kita ada di mana gitu ya. Ada yang sifatnya rutin, ada yang bottleneck, ada yang leverage, ada yang strategik. Kenapa kita kemudian membutuhkan supply positioning model gitu ya? Karena dari seluruh pengadaan barang dan jasa yang kita inginkan ya, tentu kita harus membuat prioritisasi gitu ya. Kita harus mendahulukan kira-kira mana yang atau penyedia mana yang memang akan menjadi fokus kita, lebih diutamakan untuk pemilihannya gitu ya, yang ingin mendapatkan penyedia yang berkualitas. Tentu kalau menggunakan supply positioning model ini gitu ya, pada kuadran yang ada di sinilah yang kemudian kita harus fokus, kita harus benar-benar ya
memperhatikan ya bagaimana cara kita memilih penyedia barang dan jasa. Karena pada titik inilah gitu ya pengeluaran yang kita keluarkan itu besar ya, dan kemudian juga impact terhadap organisasi kita itu juga besar ya. Jangan sampai kemudian kita salah memilih penyedia barang dan jasa gitu ya, sehingga kita sudah capek-capek mengeluarkan pembiayaan ya, ternyata impact yang diharapkan itu nggak nendang gitu ya, nggak ada impact sama sekali gitu ya. Nah ini juga bisa digunakan bagi kita dalam menentukan gitu ya proses pemilihan penyedia barang dan jasa. Sebetulnya tools ini itu juga digunakan bukan hanya terkait dalam proses pemilihan saja, tetapi jauh dari itu di strategi pengadaan barang dan jasa ini juga digunakan. Sehingga sebetulnya kalau pemilihan itu tinggal ngikutin dari strategi pengadaan barang dan jasa gitu Bapak dan Ibu. Ya. Sebentar. Iya. Nah, karena art dan science gitu ya Bapak dan Ibu ya. Kunci itu ada di manusia gitu ya. Kalau science saja mungkin kita bisa bergantung pada mesin, Pak. Gitu kan sekarang banyak kan mesin-mesin pintar gitu ya yang bisa membantu kita mengambil keputusan. Tetapi karena ada unsur art gitu ya, ada unsur kebijakan, ada unsur yang tidak ilmiah ya dalam kita melakukan proses pemilihan, maka manusia itu menjadi kata kunci yang penting gitu ya. Integritas itu menjadi kata yang penting. Integritas dari organ pengadaan gitu ya. Kompetensi ya, itu juga menjadi hal yang luar biasa diperlukan. Ya, tanpa adanya integritas dan kompetensi Bapak dan Ibu ya, dengan menggunakan metode apapun, dengan kebijakan apapun ya, itu tentu jauh dari harapan yang kita inginkan. Ya, tujuan pengadaan barang dan jasa itu tidak akan tercapai gitu ya. Kompetensi dalam hal apa gitu ya? Paling nggak Bapak dan Ibu, kalau terkait dengan proses pemilihan penyedia barang dan jasa ya, kompetensi yang diharapkan, integritas yang dilakukan itu pada saat kita membuat KAK, spek ya. Pada saat perencanaan pengadaan gitu ya. Jangan sampai misalnya ya terjadi gitu ya, di mana KAK spek itu mengarahkan pada produk tertentu. Itu kan dilarang gitu ya kalau kita melakukan proses pelelangan secara umum gitu kan. Kemudian kalau kita sudah mengarahkan pada produk-produk tertentu ya, tentu penyedianya pun juga akan diarahkan pada penyedia-penyedia tertentu. Nah kalau seperti itu nggak ada artinya kita melakukan proses analisa memilih ya, nggak ada artinya kita menerapkan kebijakan dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa gitu ya. Jernih dalam membuat spek, jelas dalam membuat spek tanpa unsur kepentingan ya, speknya disusun dengan baik, kita tidak menimbulkan multi interpretasi dan lain sebagainya ya, itu hal yang memang dibutuhkan ya. Kemudian juga kompetensi integritas dalam melakukan analisa pasar untuk memetakan penyedia-penyedia yang selama ini memang sudah ada di pasar gitu ya. Sampai kemudian kita mengembangkan strategi pengadaannya gitu kan, kemudian kita melakukan kualifikasi penyedia gitu ya. Nah kalau untuk kualifikasi penyedia saya rasa di aturan kita itu sudah memberikan koridor-koridor tertentu sehingga kita bisa melakukan proses kualifikasi itu dengan lebih baik gitu ya, sampai kemudian kita melakukan pemilihan penyedia barang dan jasanya gitu ya. Nah ini adalah kunci ya keberhasilan kita di dalam memilih penyedia barang dan jasa ya. Jadi ini hal yang sebenarnya mengkait Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Integritas kompetensi kita akan berpengaruh terhadap penyedia barang dan jasa yang kita hasilkan. Penyedia yang baik itu harapan yang menghasilkan barang dan jasa yang baik pula gitu kan. Logical frame-nya kan akan seperti itu gitu ya. Nah, kita sekarang masuk ke SKKNI, ini UK8 ya. Kalau kita ngomong SKKNI UK8 ya, itu di situ disampaikan atau dituliskan tujuannya ya.
tujuan umumnya ya katanya kita harus mampu melakukan proses pemilihan, shortlisting penyedia barang jasa ya, dengan menganalisa potensi kinerja penyedia dan menentukan penyedia yang tepat sesuai dengan jenis barang jasa yang diperlukan untuk kemudian diikutsertakan pada proses pengadaan atau seleksi penyedia gitu ya. Jadi kita membuat shortlist dengan melakukan analisa potensi kinerja. Kalau kita sudah lakukan analisa, kita menentukan penyedia yang tepat ya sesuai dengan jenis barang yang diperlukan, baru nanti dia akan ikut proses seleksi gitu ya. Nah, kalau tujuan khususnya ya memahami dan dapat melakukan proses menganalisa potensi kinerja penyedia serta mampu memilih penyedia dan menyusun daftar penyedia mampu atau DPM, daftar penyedia mampu. Nah, hal yang menarik yang barangkali nanti bisa kita diskusikan dan saya juga mungkin perlu mendapatkan masukan dari Bapak dan Ibu, DPM ini posisinya di mana gitu di dalam Perpres 16 gitu ya. Nanti kita akan sampai ke sana diskusinya gitu ya. Nah, ini gambaran umum di SKKNI U ke-8 gitu ya. Proses pemilihan ya intinya tadi dari berbagai penyedia yang ada kita memilih penyedia yang tepat untuk dimasukkan ke dalam DPM ya. DPM, daftar penyedia mampu. Nah, sekali lagi pertanyaannya apakah DPM ini kalau dalam konteks Perpres 16 itu adalah shortlist gitu ya, pada proses prakualifikasi misalnya gitu ya, kita lakukan prakualifikasi kemudian menghasilkan shortlist gitu ya, lalu shortlist itu yang nanti akan kita undang untuk memasukkan dokumen penawaran atau di luar itu gitu ya. Nah, itu nanti yang saya juga perlu mendapatkan gambaran dan diskusi dari Bapak dan Ibu gitu ya. Nanti juga saya punya analisa tersendiri, tetapi kalau misalnya analisa saya itu kurang tepat, ya mari kita diskusikan gitu kan. Nah, ini DPM nih gitu kan. DPM kalau menurut SKKNI U ke-8 disusun berdasarkan jenis barang jasa tertentu atau berdasarkan kelompok barang jasa sejenis. Kemudian dimutakhirkan berkala berdasarkan perkembangan pasar dan atau berdasarkan kinerja nyata para penyedia yang telah melaksanakan kontrak, gitu kan. Kemudian menggunakan aplikasi dan internet itu akan menjadi lebih baik, lebih efektif dan efisien. Nah, dengan gambaran seperti ini nampaknya DPM itu bukanlah hasil shortlist kita melakukan proses prakualifikasi gitu ya. Jadi ini adalah makhluk tersendiri nih. Barang tersendiri nih gitu ya, bisa juga disebut VMS nih, vendor management system gitu ya. Nah, VMS itu juga di swasta itu juga sudah banyak dikembangkan gitu ya. Jadi dengan melihat uraian ini maka dapat kita katakan bahwa DPM ini makhluk sendiri nih, bukan shortlist hasil prakualifikasi ya dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa dengan sistem prakualifikasi gitu ya. Nah, kata SKK ini begini nih Pak gitu ya. Memang harusnya terjadi perubahan paradigma nih gitu ya. Kalau yang dulu kan kita ngumumin, melakukan pemilihan, lalu menentukan penyedia ya. Dan juga kita melakukan seleksi gitu ya. Paradigma sekarang gitu katanya, kata SKKNI, kita melakukan pemilihan dan menyusun DPM dulu. Artinya kita melakukan proses prakualifikasi di awal gitu ya. Setelah masuk ke dalam DPM, maka kita bisa lakukan seleksi ya dengan menggunakan data-data yang ada di DPM ya. Jadi tidak lagi harus dilakukan prakualifikasi gitu ya. Di mana DPM itu nanti akan terus dimutakhirkan dari waktu ke waktu sehingga data dan informasi kualifikasi yang ada di dalam DPM itu menjadi lebih valid gitu ya. Itu pada terjadi perubahan paradigma. Apa iya seperti itu? Setelah terjadi perubahan paradigma, nanti kita akan diskusikan pada slide-slide berikutnya gitu ya. Nah, keuntungannya katanya Bapak dan Ibu ya, kalau kita memiliki DPM ya, kita ada di proses yang tadi ya, proses B gitu ya.
yang katanya tadi telah terjadi perubahan paradigma, ya. Mengakses data penyedia secara cepat, lengkap, terkini, dan akurat. Iya gitu ya, karena itu sudah ada poolnya, sudah ada bank datanya, sudah ada informasinya yang diupdate dari waktu ke waktu, sehingga kita akan lebih cepat ya, tidak perlu lagi melakukan proses prakualifikasi gitu ya. Waktu proses seleksi lebih cepat, iya lebih cepat ya. Tadi ada tahapan yang memang bisa dilakukan di awal gitu secara bersamaan gitu ya. Risiko potensi penyedia lebih kecil karena peserta lelang itu sudah terseleksi gitu ya. Kemudian hubungan bisnis dengan penyedia menjadi lebih baik, menurunkan total cost of ownership atau total biaya secara keseluruhan, bukan pengadaan barang dan jasa saja, tetapi proses biaya-biaya lainnya seperti biaya penyerahan, biaya kalau ada problem, ada masalah dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian dengan sistem tadi itu juga bisa memungkinkan penyedia di luar daerah itu atau di luar negeri bahkan itu ikut melakukan proses namanya pengadaan gitu ya. Nah, kemudian karena menggunakan sistem gitu ya, maka tentu alokasi sumber daya manusia pun itu bisa dilakukan untuk aktivitas lain gitu ya, untuk kegiatan-kegiatan lain yang lebih strategis gitu ya. Nah, ini adalah perubahan-perubahan paradigma. Nanti kita akan diskusikan sejauh mana ide perubahan paradigma ini itu ada di Perpres 16 gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, tadi yang saya ingin sampaikan, betulkah DPM itu adalah suatu hal yang baru, merupakan paradigma baru gitu ya. Dalam ya boleh dibilang penelitian kecil lah gitu juga, berdasarkan pengalaman empiris saya menjadi dulu panitia pengadaan gitu ya, masih pakai Kepres 18 gitu ya, pernah baca juga Perpres 16 gitu ya. Nampaknya gitu ya, bukan nampaknya dan memang tertulis gitu ya di dalam lampiran 1 Pak, Kepres 16 tahun 94. Kepres 16 tahun 94 itu tentang pelaksanaan APBN. Nah, bagian dari pelaksanaan APBN itu ada lampiran 1 yang mengatur tentang pengadaan. Ya. Di lampiran 1, Bapak dan Ibu ya, itu sudah tertulis daftar rekanan mampu, DMR ya. DMR itu memuat rekanan yang telah lulus dalam proses prakualifikasi. Ya, jadi hanya perusahaan yang tercantum di dalam DRM sajalah yang kemudian nanti bisa ikut proses pelelangan. Ya, ada. Gitu. Walaupun mungkin pada saat itu belum dilakukan secara elektronik, ya, masih dilakukan secara manual. Kemudian muncul lagi ya di tahun 2000 Kepres 18. Ya, ini Kepres khusus ya tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa instansi pemerintah ya, di mana di dalam Kepres 18 tersebut itu dikenal juga daftar rekanan mampu dan TDR, tanda daftar rekanan ya, yang ini diverifikasi oleh LPJK atau Kadin ya. Nah, kalau yang konstruksi LPJK, yang non konstruksi oleh Kadin ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang akan ikut tender pemerintah itu harus terdaftar di dalam DMR atau TDR gitu ya. Nah, lalu baru kemudian Bapak dan Ibu ya, ini saya teringat masa lalu ketika LKPP belum ada, masih Pusat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bappenas, di kantor kami gitu kan. Waktu itu diskusinya sempat saya mengikuti tentang adanya TDR yang katanya itu menghambat kompetisi lah, yang diupdate-nya itu atau di proses kualifikasinya itu nggak benar lah dan lain sebagainya, yang ada unsur kecurangan lah, sehingga perusahaan-perusahaan baru itu nggak bisa ikut berkompetisi lah, atau perusahaan-perusahaan yang bukan kelompok yang nggak ikut berkompetisi dan lain sebagainya. Isi sudah ada. Kemudian pada saat itu kebijakan yang diambil itu adalah larangan prakualifikasi massal oleh kementerian, lembaga, daerah maupun instansi lainnya gitu ya. Itu ada jelas di pasal 14 ayat 11 gitu ya.
Prakualifikasi massal ini itu adalah prakualifikasi yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu 1 tahun misalnya gitu ya, yang yang dilakukan secara massal gitu ya untuk menentukan tadi daftar rekanan mampu gitu ya. Ini dilarang Bapak dan Ibu gitu ya. Nah kemudian di tahun 2010 Perpres 54 dan kawan-kawannya gitu ya, 70 dan kawan-kawannya gitu ya, itu kita mengenal katalog elektronik ya, e-katalog ya, yang dibina oleh LKPP ya. Saya berpendapat sebetulnya e-katalog itu juga merupakan DPM gitu ya, karena penyedia barang dan jasa ya itu sudah diseleksi gitu ya oleh LKPP, udah diikat dengan kontrak payung, udah dipastikan kredibilitasnya. Kemudian kita di pemerintah di level pusat maupun di daerah ya itu tinggal melakukan proses pembelian melalui katalog elektronik gitu ya. DPM itu ya sebetulnya ya, kalau menurut saya. Nanti Bapak dan Ibu tentu boleh punya pandangan-pandangan lain. Nah kesininya itu makin berkembang Bapak dan Ibu. Perpres 16 ya tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah ya yang sudah kita ketahui bersama ya. Di dalam Perpres 16 itu kemudian katalog elektronik itu masih muncul plus SIKAP ya. SIKAP itu sebenarnya vendor management system gitu ya. Dimana kemudian di dalam SIKAP itu sudah terverifikasi penyedia-penyedia yang dianggap mampu sehingga kita tinggal melakukan proses tender cepat gitu ya. Itu kalau yang ada di rezime pengadaan barang dan jasa pemerintah gitu ya secara umum. Secara khusus Bapak dan Ibu ya, itu ternyata ada juga gitu ya DPM lain yang bersifat khusus ya. Kalau Bapak dan Ibu membaca Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional ya, di mana di dalam Perpres tersebut itu dinyatakan adanya panel konsultan, kemudian panel konsultannya diatur di dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2018. Panel konsultan itu apa sih? Panel konsultan itu adalah sejumlah sekelompok ya segerombolan apa bahasa yang tepat ya. Jadi daftar konsultan-konsultan yang dianggap mampu untuk melaksanakan proyek atau kajian ya, untuk melaksanakan kajian atau penyiapan ya proyek infrastruktur ya. Ya, konsultan-konsultan yang dianggap mampu untuk menyusun studi-studi terkait rencana pembangunan infrastruktur ya, terutama infrastruktur yang masuk ke dalam proyek strategis nasional gitu ya. Jadi di dalam panel konsultan tersebut itu sudah ditentukan tuh kalau misalnya yang tenaga ahli hukum itu perusahaan mana saja, kalau yang etolovo mana saja gitu ya, atau kalau yang punya spesialisasi di bidang pelabuhan itu perusahaan mana saja dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada panel konsultan ya, yang proses kualifikasinya itu dilakukan oleh KPPIP, Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas gitu ya. Jadi nanti kalau ada proyek-proyek infrastruktur nggak usah lagi dilakukan proses prakualifikasi, tinggal buka database, dilihat perusahaan yang cocok, lalu perusahaan itu yang kemudian diundang untuk memasukkan dokumen penawaran gitu ya. Jadi sebetulnya DPM kalau tadi di SKKN itu disebut sebagai paradigma baru gitu ya, menurut saya itu sih kayaknya enggak gitu ya, karena dari tahun 94 pun kita sudah mengenal itu, walaupun memang dengan kondisi situasi praktek yang berbeda, tetapi ide konsep itu sebenarnya sudah ada sejak lama gitu ya. Nah ini adalah kemudian hal-hal yang memang sebetulnya perlu terus kita kembangkan, karena keluhan atau kritik itu berbagai pihak terhadap pengadaan barang dan jasa kan dianggap lama gitu ya, terhadap selalu prosedural, dianggap terlalu rigid, rumit dan lain sebagainya. Maka breakthrough seperti ini itu perlu dikembangkan, asalkan tetap kita menjaga ya akuntabilitas gitu ya. Jangan karena kita mau cepat, mau breakthrough, akuntabilitas, governance itu enggak kejaga. Ya, ini adalah PR
tantangan bagi kita semua, bukan untuk LKPP saja, tetapi Bapak dan Ibu itu sebagai insan pengadaan punya kewajiban moral juga untuk membangun hal tersebut gitu ya. Nah, ini tahapan kita untuk melakukan penyusunan DPM gitu ya Bapak dan Ibu ya. Tadi spend analysis, dari spend analisa itu kita akan mengelompokkan barang dan jasa mana memang yang betul-betul dibutuhkan di organisasi kita gitu ya. Yang tadi yang punya nilai kritikal ya, kalau kita pakai supply position model gitu ya. Kemudian kita juga melakukan mapping gitu tadi PSN ya. Kemudian setelah itu kita memilih jenis barang jasa yang akan dievaluasi penyedianya gitu ya. Kalau kita sudah punya itu, kita akan punya strategi pengadaan ya. Dari strategi pengadaan ya, kita sudah tahu kebutuhan penyedianya seperti apa ya, kita maka akan menentukan informasi potensi kinerjanya itu seperti apa. Dari informasi potensi kinerjanya seperti apa, kita akan menentukan kriteria penilaian potensi kinerja ya. Selanjutnya kita akan lakukan proses kualifikasi menentukan DPM dan pemutakhiran DPM. Ini ada pertanyaan ya dari Bapak atau Ibu Mas Liana ya, di mana kita lihat daftar konsultan yang dianggap mampu untuk melakukan kajian studi infrastruktur ya. Nah, di mana kita melihat ya, Bapak dan Ibu bisa masuk ke websitenya KPPIP, Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas gitu ya. Nah, nanti di situ kita akan lihat listnya, daftarnya gitu ya. Perusahaan-perusahaan mana saja yang dianggap mampu gitu ya. Tetapi sekali lagi Bapak dan Ibu ya, konsultan ini digunakan bukan untuk semua proyek infrastruktur, bukan. Tetapi proyek infrastruktur yang masuk ke proyek strategis nasional. Proyek yang masuk ke PSN, proyek strategis nasional, itu sudah ditetapkan di dalam lampiran peraturan presiden ya. Selain proyek-proyek yang termasuk dalam PSN itu tidak bisa menggunakan panel konsultan gitu ya. Itu yang diatur di dalam Perpres 3 dan juga Perka LKPP nomor 3 tahun 2018. Potensi kinerja penyedia gitu ya. Nah, potensi kinerja penyedia Bapak dan Ibu ya. Tadi kita kan di slide sebelumnya ya, kita akan melihat informasi. Iya. Pak Regi. Siapa? Tadi ada rekan-rekan yang bilang katanya nggak tampil slide-nya ya. Coba sudah tershare ya? Sudah ya? Oh, sudah. Saya rasanya sih people can see your screen. Intinya. Ya sudah kok, sudah. Maksudnya ininya, ini sudah ada. Sudah Pak, ya udah lanjut Pak. Oh sudah ada ya. Nah, rekan-rekan mungkin slide-nya Pak Regi terlihat kan paparannya? Oh ada. Oke. Terima kasih Pak. Lanjut Pak. Ada. Okay. Baik Pak. Iya. Terkait dengan potensi kinerja penyedia Pak. Ya. Jadi kita nanti akan mengutamakan penyedia yang mempunyai nilai tinggi Pak. Artinya apa tinggi? Yaitu kemampuannya tinggi, juga motivasinya itu tinggi. Jadi kita nanti akan melihat ya dua hal ya, kemampuan dan juga motivasi ya. Sebaiknya yang masuk di DPM itu adalah penyedia yang memang motivasinya tinggi dan tingkat kemampuannya juga tinggi. Dua hal ini yang sangat berpengaruh. Percuma ya kalau kita memasukkan ke dalam DPM ya perusahaan yang mampu tinggi banget kemampuannya, tetapi motivasinya itu enggak ada gitu ya, malas-malasan untuk masuk ke instansi pemerintah. Banyak ada Pak gitu ya. Dalam praktek kami misalnya pengadaan lift
ya, lift gitu ya. Perusahaan-perusahaan pabrikan lift ya, itu males banget Pak ikut tender pemerintah Pak, apalagi yang dari luar negeri Pak gitu ya. Ribet akhirnya kemudian walaupun mereka punya kemampuan yang tinggi gitu, tapi kalau untuk dimasukkan ke dalam DPM mereka itu nggak ada motivasi untuk itu, kan percuma juga, tujuan pengadaan barang dan jasa juga tidak akan tercapai Pak gitu ya. Nah, kemudian ukuran nilai terhadap kemampuan dan tingkat motivasi penyedia dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak ya. Jadi ini juga yang menjadi pertimbangan ya, agar pembeli dapat memenuhi target pengadaan itu, hal-hal seperti itu harus dilakukan. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi kemampuan dan motivasi itu menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan, harus dihitung gitu ya. Punya motivasi aja tapi nggak mampu, itu juga kita patut curiga Pak gitu ya. Ini perusahaan nggak punya kemampuan tapi punya motivasi yang tinggi, ini ada kepentingan apa gitu ya. Nah, jadi memang kombinasi antara kemampuan dan motivasi itu menjadi hal yang penting gitu ya. Nah, ini kalau kita gambarkan di dalam sebuah gambar, ini akan terlihat seperti ini Pak gitu ya. Jadi ya, yang ini itu ya, itu tinggi gitu kan, dari sisi kemampuan. Kemudian ini motivasinya dari rendah kemudian menjadi tinggi. Ketika kita menemukan posisi yang ideal di sini ya, di mana motivasi tinggi, kemampuan tinggi, ini adalah yang kita utamakan untuk masuk ke dalam DPM kita gitu ya. Sekali lagi, bagaimana cara menilai kemampuan dan motivasi itu science dan art juga gitu ya. Kemampuan mungkin kita bisa melihat track record gitu ya, track record, pengalaman dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana cara kita menilai motivasi? Ya, tadi analisa pasar ya, pasarnya pasar sempurna atau enggak, gitu, monopoli atau tidak, satu-satunya penyedia atau bukan. Kita di samping aspek-aspek lain itu bisa menjadi pertimbangan gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu ya. Bentar. Ya. Aspek itu menjadi penting ya. Nah, kemampuan penyedia Pak. Ya. Apa sih yang dilihat dari sisi kemampuan penyedia gitu ya? Dari sisi administrasi itu bisa kita lihat. Teknis itu juga yang bisa kita lihat. Keuangan itu apalagi gitu kan. Termasuk K3L, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan ya. Ini juga faktor-faktor yang bisa kita pertimbangkan sebagai aspek kemampuan dari sisi penyedia gitu ya. Motivasi, ketertarikan, dia minat nggak sih gitu kan untuk jual ke kita gitu ya. Seperti tadi Pak, pabrikan lift itu nggak tertarik, nggak berminat dia jual ke pemerintah gitu. Maka kemudian dia lebih memilih untuk mensuplai pada perusahaan-perusahaan tertentu di dalam negeri yang memang punya ketertarikan untuk menjual barang dan jasa kepada pemerintah Pak gitu ya. Komitmen itu juga hal yang bisa menjadi faktor ya, motivasi atau tidak, komit atau tidak terhadap proyek-proyek pemerintah gitu ya. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi pertimbangan gitu ya. Berikutnya Bapak dan Ibu, ini slide juga yang kami sarikan dari unit kerja 8 itu SKKNI ya, terkait dengan informasi ketersediaan penyedia tadi di pasar ya. Pokok diskusi kita yang akan kita sampaikan pada malam hari ini adalah informasi pokok penyedia, bagaimana atau rujukan dalam menggali informasi, kemudian metode yang dipakai dalam penggalian informasi gitu. Sebetulnya ini ilmu-ilmu umum Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu tuh udah tahu banget, udah jago banget terkait dengan hal ini gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu boleh nambahin Pak kalau penjelasan saya ada yang kurang gitu ya, atau ada yang nggak tepat, silakan disanggah. Justru dengan semakin banyaknya sanggah, banyaknya pertanyaan, itu ruang diskusi akan semakin terbuka lebar. Perbedaan ide, perbedaan pemikiran, perbedaan pandangan itu akan semakin besar ya. Justru itu akan memperkaya kita
gitu ya. Jadi kalau kita tengkar ide, tengkar pemahaman, tengkar pemikiran, itu bukan kita menjadi hancur ya, bahkan kita akan menjadi kaya akan wawasan ya. Nah, ini adalah informasi pokok penyedia gitu ya. Apa saja yang bisa dicantumkan di dalam DPM atau yang harus kita gali agar kita bisa masukkan ini ke dalam DPM. Tentu nama direksi ya. Nama organisasi, jumlah karyawan ya. Perusahaan apa, siapa direkturnya, jumlah karyawannya berapa, baik karyawan tetap maupun tidak tetap ya. Nama organisasi menjadi penting ya, karena itu adalah merek gitu ya, karena itu adalah identitas ya. Nggak mungkin di dalam DPM itu kita nggak ada sebutkan nama perusahaannya apa gitu ya. Direksi itu menjadi penting ya. Direksi bukan sekedar nama direksi yang tercantum di dalam daftar informasi, tetapi kita juga memiliki track record ya. Kinerja direksinya kayak apa, tingkah lakunya kayak apa, tindak tanduknya kayak apa. Ada nggak direksi ini itu melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, terutama pelanggaran-pelanggaran hukum yang terkait dengan hukum korporasi ya. Pernah nggak ya dia ngegelapin duit perusahaan gitu kan? Pernah nggak ya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan perusahaan dan lain sebagainya? Karena itu nanti akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pekerjaan dari perusahaan tersebut. Kalau proses pelaksanaan pekerjaan terganggu, maka tadi tujuan pengadaan barang dan jasa yang kita inginkan, barang tepat waktu, barang tepat kualitas, barang tepat harga, barang tepat kuantitas, ya, barang tepat lokasi, itu nggak akan tercapai dengan baik ya. Jumlah karyawan juga hal yang dapat dipertimbangkan ya. Kekuatan karyawan ya itu akan menjadi faktor juga penentu keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. Kepemilikan ini juga menjadi hal yang penting untuk dilihat ya. Kemudian tanggal dibuatnya perusahaan ya. Kemudian lokasi, tempat kedudukan, izin-izin kantor dan usaha, izin-izin ini menjadi penting. Karena di dalam aturan kita gitu ya, di dalam Perpres pengadaan barang dan jasa kita ya atau perlemnya kan mewajibkan izin-izin itu harus harus masih valid gitu ya. Ini sangat erat kaitannya dengan keabsahan pelaksanaan kontrak ya. Kalau misalnya perusahaan itu berkontrak tapi izin-izinnya mati ya, maka kemudian dia tidak sah melaksanakan atau membuat perjanjian gitu ya, cacat perjanjiannya ya. Maka ini menjadi penting ya. Ke tempat usaha, lokasi itu juga wajib diketahui gitu ya. Kalau misalnya kita tidak mengetahui lokasi perusahaan, ya, kita tidak pernah melakukan verifikasi nyata, ya, bisa jadi perusahaan itu adalah perusahaan yang abal-abal gitu ya. Cuma ada alamat gitu, tapi nggak jelas di mana posisinya. Ada nomor telepon gitu ya. Ketika ditelepon ternyata itu adalah rumah, yang angkat pun anak-anak. Itu sering kita temukan hal seperti itu waktu kita melakukan proses verifikasi nyata gitu ya. Nah ini penting untuk diketahui dengan baik dan benar. Kemudian jenis barang jasa yang dijual ya itu juga bisa menjadi hal-hal yang penting terkait dengan informasi pokok penyedia, data penjualan ya. Nah, data penjualan ini ya kita ingin melihat bonafiditas, kredibilitasnya dan lain sebagainya gitu ya. Ya sama aja lah Pak ya. Kalau Bapak dan Ibu sekarang membeli lewat toko online ya. Kita belum kenal dengan penyedianya gitu ya, kita belum kenal dengan penjualnya. Biasanya kan kita suka lihat ini ya, testimoni ya. Semakin banyak testimoninya, semakin banyak barang yang terjual, apalagi testimoninya bagus, maka kita semakin yakin bahwa itu adalah penjual yang benar gitu ya. Nah, hal-hal ini contoh-contoh yang bisa digali. Tentu banyak lagi informasi-informasi lainnya yang bisa dikembangkan gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan DPM kita akan seperti apa gitu ya. Nah, untuk menggali informasi ini tadi banyak hal yang bisa kita jadikan sumber ya. DPM yang lalu kah, atau buku petunjuk perdagangan kah, atau jurnal perdagangan, brosur-brosur gitu, atau kita datang ke Kadin gitu kan, asosiasi di bidang pengadaan ya. Nah, IAPI punya nggak ya data-data itu gitu ya.
kemudian juga perwakilan resmi perdagangan luar negeri kalau kita itu misalnya berhubungan dengan penyedia dari luar negeri. BKPM itu biasanya Badan Koordinasi Penanaman Modal itu punya informasi terkait dengan perusahaan-perusahaan yang memang berasal dari luar negeri, termasuk kinerjanya seperti apa gitu ya. Beneran, ini pengalaman kami nih Pak gitu ya. Ini tender, tapi tendernya bukan tender dalam konteks Perpres 16. Tendernya dalam konteks Perpres 38, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Ada satu peserta tender gitu ya dari luar negeri gitu ya. Yang kemudian dari panitia pengadaannya meminta dilakukan pengecekan oleh teman-teman di BKPM, dan teman-teman BKPM bisa melakukan pengecekan dengan baik. Ternyata perusahaan yang ikut tender yang dari luar negeri itu ya, itu ternyata sedang bermasalah secara hukum ya, ada persoalan kepailitan di negaranya ya. Nah, hal seperti ini bisa dijadikan sumber untuk kita melakukan penggalian informasi, mungkin koran, majalah gitu ya. Itu juga bisa memberikan referensi-referensi bagi kita gitu ya dalam melakukan proses penggalian informasi pokok dari penyedia gitu ya. Nah, ini adalah metode untuk menggali informasi. Banyak sih, ada wait and see katanya. Jadi kalau wait and see itu kita sebagai pembeli pasif nunggu aja gitu, nunggu dihubungi oleh si penjual, oleh penyedia ya. Atau attract and see ya, atau seek and find gitu ya. Ini banyak sekali hal yang bisa dilakukan gitu ya. Tergantung dari seberapa besar keinginan kita untuk menggali informasi gitu ya. Memang yang bagusnya adalah kita melakukan seek and find, kita melakukan eksplorasi, kita mencari, kita aktif melakukan penggalian informasi ya, supaya apa yang akan kita cantumkan, kita masukkan ke dalam DPM, data dan informasinya itu menjadi lebih valid gitu ya. Nah, termasuk sosial media katanya ya. Sosial media juga bisa dijadikan sarana untuk menggali informasi ya. Biasanya kan pembeli itu akan aktif dia melakukan promosi ya. Kemudian juga dari promosi-promosi itu ya tentu ada testimoni gitu ya. Ada pengakuan-pengakuan ya, baik yang pengakuan positif ataupun pengakuan yang negatif ya. Misalnya saja lah kalau misalnya pengaduan surat kabar pembaca dan lain sebagainya kan sering juga ya kita menyampaikan keluhan-keluhan pelanggan gitu ya. Itu juga bisa menjadikan dasar kita untuk melakukan proses penggalian informasi gitu ya. Nah, ini kalau seek and find katanya, kita melakukan analisa terhadap pasar ya, supply market analysis ya. Lalu kita melakukan segmentasi gitu ya. Segmentasi nanti bisa berdasarkan negara, teknologi, jalur distribusi dan lain sebagainya ya. Bisa juga kita menggunakan analisa DKR ya. Kalau DKR-nya tinggi itu maka kemudian yang akan kita pertimbangkan gitu ya. Nah, DKR itu dampak, kesempatan dan risiko ya. Jadi analisa dampak, kesempatan dan risiko gitu ya. Nah, ya sekarang pertanyaannya apakah ketika kita menyusun DPM kita betul-betul melakukan hal yang seperti ini gitu ya. Nah, ini memang hal yang perlu kita lakukan ya di tengah keterbatasan yang ada. Maka tadi art and science gitu kan. Metodologi ini itu penggunaannya, penerapannya itu sangat tergantung dari kondisi situasi yang kita hadapi. Apakah kita dalam kondisi yang normal-normal saja atau kita dalam kondisi yang harus segera misalnya. Atau kita dalam kondisi pasar yang persaingannya sempurna atau kita dalam pasar yang persaingannya menjadi tidak sempurna gitu ya. Nah, tetapi tetap pemahaman ini itu nice to know buat kita gitu ya, perlu kita ketahui ya. Paling nggak dijadikan dasar kita dalam kerangka pikir kita lah dalam mengambil keputusan atau kebijakan gitu ya. Nah, ini adalah informasi potensi kinerja penyedia gitu ya. Bagaimana cara kita
menggali sumber informasi toolsnya gitu, tools apa yang bisa kita gunakan gitu. Kalau yang tadi metodenya, sekarang toolsnya yang akan kita gunakan ya, itu juga macam-macam. Bisa dari sumber-sumber yang sudah diterbitkan ya, atau kita menggunakan kuesioner ya, atau kita lakukan kunjungan dan audit, atau kita berdasarkan referensi dari pembeli lainnya. Kalau yang sudah kalau sumber yang sudah diterbitkan kan misalnya informasi-informasi yang terdapat di dalam DPM, website, brosur, jurnal perdagangan, majalah. Kalau di Bursa Efek juga ada informasi tentang perusahaan, gitu kan? Atau petunjuk-petunjuk buku-buku yang dikeluarkan oleh asosiasi industri, ya, Kamar Dagang Industri, gitu kan? Atau apapun itu, gitu ya. Nah, kalau kuesioner itu kita tadi, ya, yang tadi kita attract, gitu ya. Kita melakukan penelitian, kita menyebarkan kuesioner, ya. Atau kalau mau kuat lagi, kita lakukan kunjungan dan audit, gitu ya. Kita lakukan kunjungan dan audit, gitu ya. Nah, ini barangkali hal umum ini bisa kita skip supaya kita punya ruang diskusi yang lebih banyak, gitu ya. Nah, ini adalah kuesioner, gitu ya. Kuesioner juga bisa kita lakukan, ya. Ini isi menyesuaikan dengan letak barang dan jasa yang akan kita beli. Itu tentu ya, isi dari kuesioner itu kita nggak bisa bikin secara generik, tergantung dari barang dan jasa yang akan diadakan, terus posisinya dalam kuadran supply positioning model seperti apa, gitu kan. Dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan khusus. Iya, betul, kalau kuesioner, karena kita akan mendesain pertanyaan-pertanyaan yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Berbeda dengan sumber yang sudah diterbitkan tadi, gitu ya. Kalau sumber yang sudah diterbitkan, informasinya ya given, apa yang diberikan oleh si penyedia atau oleh penjual. Tapi kalau kuesioner, kita bisa lebih spesifik, ya, menanyakan, mengeksplorasi apa yang menjadi kebutuhan yang kita inginkan. Memerlukan waktu dan usaha yang lebih banyak, ya tentu, bikin kuesionernya, menyebarkan kuesioner, mengolah hasil kuesioner, tetapi itu lebih valid, lebih bagus, gitu kan. Informasinya akan lebih kaya, gitu ya, ketimbang kita menggunakan informasi-informasi yang sudah ada, gitu ya. Tapi memang kadang ada potensi juga sih Bapak dan Ibu, ya, ketika kita menyebarkan kuesioner, gitu ya, orang yang ngisi kuesionernya itu mungkin ngejawabnya itu dengan tidak sepenuh hati, gitu ya, tidak serius, tidak sungguh-sungguh, sehingga jawaban-jawaban kuesioner itu bukan jawaban-jawaban yang sesungguhnya, gitu kan. Nah, ya ini juga memang harus dicermati, ya. Kalau ahli statistician, gitu ya, itu memang punya metode tertentu, ya. Hal-hal yang seperti ini itu bisa diminimalisir, bisa dieliminasi, gitu ya. Mungkin kalau instansi pemerintah yang paling kredibel melakukan proses penyusunan kuesioner, pengumpulan informasi, pengolahan data hasil kuesioner, itu adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Kami pun di Bappenas, kalau kami ingin melakukan sesuatu terkait dengan pengambilan data dan informasi melalui kuesioner, itu kami selalu melibatkan teman-teman dari Badan Pusat Statistik, gitu ya. Nah, ini kalau kunjungan dan audit, ya. Jadi audit itu merupakan cara yang baik, ya, yang memberikan hasil yang aktual, lengkap dan khusus kalau dibandingkan dengan kuesioner tadi. Ya, karena kalau yang namanya audit kan kita betul-betul turun tuh, betul-betul ngelihat, betul-betul ngebedah, gitu ya, betul-betul memperhatikan, betul-betul melihat, gitu ya, bonafiditas, kinerja atau track record dari si penyedia barang dan jasa, ya. Memang ini kita memerlukan waktu, tenaga juga yang tidak sedikit, gitu ya. Atau kita juga bisa menggunakan referensi sumber lainnya, ya, seperti sumber informasi dari pihak independen, atau kita mungkin melakukan kontak dengan penyedianya secara mandiri, gitu kan.
dan lain sebagainya ya. Jadi Bapak dan Ibu ya, pada akhirnya ya dalam proses penyusunan DPM ini ya, kita akan memilih penyedia yang memang betul-betul layak masuk ke dalam DPM ya, supaya nanti dalam proses berikutnya itu kita sudah nggak kesulitan lagi gitu ya untuk melakukan proses prakualifikasi gitu ya. Nah sekali lagi Bapak dan Ibu ya, ilmu ini memang atau materi ini memang kalau dikaitkan dengan Perpres 16 ya agak bukan tidak selaras ya, tetapi memang agak berbeda gitu ya. Kalau di Perpres 16 tadi DPM itu akan erat kaitannya dengan sikap ya, erat kaitannya dengan e-katalog gitu ya. Tetapi pemahaman ini bisa Bapak dan Ibu gunakan ketika misalnya Bapak dan Ibu itu membangun sebuah sistem di perusahaan-perusahaan swasta. Kan penting juga gitu ya memiliki vendor management system gitu ya. Iya. Jadi Bapak dan Ibu ya, untuk penyusunan DPM ini tadi ya disusun berdasarkan hasil peringkat penilaian potensi kinerja dan hasil kualifikasi. Jadi yang masuk ke DPM itu seperti itu, mempertimbangkan juga banyak hal termasuk penilaian kuesioner, jumlah penyedianya gitu kan, kategori penyedianya gitu kan. Kemudian penyedia di DPM nantilah yang akan diundang ya pada proses seleksi ya sesuai dengan jenis barang dan jasa yang diinginkan gitu kan. DPM itu dikelola dan dimutakhirkan secara berkala. DPM itu diperbaharui ya apabila ada penyedia baru atau ada penyedia yang sudah diukur kinerja nyatanya gitu ya. Contoh sederhana lah Bapak dan Ibu yang tadi yang panel konsultannya di KPPIP gitu kan. Itu sudah dinilai potensinya, sudah dinilai kualifikasinya ya. Memang tidak menggunakan kuesioner tetapi melakukan proses ya bisa dikatakan penilaian evaluasi teknis gitu ya, seperti prakualifikasi gitu kan. Kemudian setelah masuk ya itu nanti akan dimutakhirkan secara berkala gitu ya. Bisa keluar, bisa masuk, bisa keluar, bisa masuk itu dalam kurun waktu tertentu. Kalau nggak salah itu dalam jangka waktu 3 tahun ya, kalau tidak salah. Nanti saya cek lagi ya kurun waktunya itu seperti apa gitu ya. Jadi yang sudah masuk di DPM itu nggak selalu selamanya ada di DPM gitu ya. Nanti tergantung dari kinerjanya ya selama melaksanakan proyek pekerjaan. Bisa saja ketika kinerjanya nggak bagus ya, dinilai tidak bagus, itu akan keluar dari DPM gitu ya. Nanti yang baru-baru yang memang dinilai bagus ya kualifikasinya ya berdasarkan tadi referensi informasi yang kita dapatkan ya sesuai dengan yang tadi kita diskusikan, itu bisa masuk gitu ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, DPM itu tentu harus melakukan harus terus di-update. Bukan berarti yang udah ada di DPM terus saja di DPM. Mungkin itu yang terjadi kali Pak Bu ya di tahun 94 dulu gitu ya. Sehingga kemudian ada ketidakpercayaan pengambil kebijakan pada saat itu terhadap daftar rekanan mampu dan tanda daftar rekanan gitu ya. Karena yang ada di dalam atau di list itu ya mungkin itu saja gitu ya, yang memang secara kinerja pun itu belum dapat melaksanakan pekerjaan secara lebih baik gitu ya. Nah ini berbagai hal ya pada era milenial sekarang itu sudah dibangun, termasuk kekuatan dari sistem informasi IT gitu ya. Elektronik gitu ya, ini juga sangat membantu, sangat mendorong ya, sehingga DPM itu bisa terelektronifikasikan gitu ya, artinya bisa dilakukan secara elektronik, tidak lagi manual ya. SMS maupun VMS itu menjadi hal yang sekarang itu banyak dibangun ya, terutama oleh perusahaan-perusahaan swasta ya. ERP juga Pak, ERP itu
enterprise resource planning ya, itu juga hal yang lebih besar dari VMS, tapi di dalamnya memuat itu gitu ya. Nah ini kalau perusahaan-perusahaan sekarang Pak katanya kalau menjadi world class organization, world class enterprise gitu, dia harus memiliki ERP gitu ya. Nah barangkali itu ya Pak Andi ya, yang pengantar yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya itu saya sih lebih ingin mengundang pendapat gitu ya, masukan dan juga substansi diskusi lainnya ya, yang nanti mungkin nggak harus dijawab oleh saya, tapi kita semua bisa sama-sama mendiskusikan, gitu Pak Andi. Oke Pak. Oke rekan-rekan semua, ini saya bacakan dahulu pertanyaan yang sudah masuk. Rekan-rekan yang ingin berinteraksi langsung silakan klik gambar tangan ya. Oke, pertama, di mana kita lihat daftar konsultan yang dianggap mampu untuk melakukan studi atau kajian infrastruktur dari Mas Liana Pasaribu. Nah, tadi udah dijawab Pak. Itu bisa di websitenya KPPIP, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Pak. Ada di situ Pak. Oke, silakan. Jadi di website itu bisa dijadikan salah satu rujukan Pak ya, informasi yang ada dari website itu Pak. Oke. Nah, tetapi sekali lagi konsultan itu hanya bisa dipakai untuk proyek yang masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional Pak. Nah, proyek strategis nasional itu daftarnya itu ditetapkan dengan peraturan presiden. Di luar peraturan presiden, di luar daftar proyek yang proyek yang tidak tercantum di dalam daftar tersebut itu tidak bisa menggunakan fasilitas panel konsultan. Oke. Nah, ini ada lagi dari Pak Buyung Dodi ya. Bagaimana mengetahui kinerja penyedia karena PPK sangat jarang memberikan punishment, Pak? Halo? Ya, seperti itu, Pak. Jadi bagaimana caranya mengetahui kinerja penyedia karena PPK sangat jarang memberikan punishment? Iya, bagaimana cara kita mengetahui kinerja penyedia? Mengetahui kinerja penyedia, ya. Karena PPK sangat karena PPK tidak mengetahuinya gitu Pak ya, kira-kira kan seperti itu. Bukan. Bagaimana PPK sangat jarang memberikan punishment Pak. Jadi PPK-nya mungkin jarang memberikan hukuman jika penyedia itu terjadi kekurangan, terjadi kesalahan. Oke, jadi misalnya PPK berkontrak gitu kan, kemudian sebetulnya pelaksanaan kontraknya itu nggak bagus, ya harusnya sih dia dihukum ya, entah dilaporkan ke dalam daftar hitam atau hukuman lainnya gitu kan, tetapi ternyata enggak, sehingga nggak ada catatan, nggak ada record seperti itu Pak ya. Iya. Nanti Bapak dan Ibu yang lain boleh ya kalau mau berpendapat itu lambaikan tangan juga gitu ya. Nah, kalau terjadi hal seperti itu ya Bapak dan Ibu ya, nah ini kita bahasannya harus pisahkan dulu antara bahasan yang di SKKNI dengan yang ada di Perpres 16 ya. Kalau kita berdasarkan pada Perpres 16 ya, siapa yang berkewajiban untuk melihat ya kinerja dari penyedia gitu ya. Tentu ini adalah satu rangkaian proses yang tidak bisa terpisah terputus satu dengan yang lain ya, baik yang dilakukan oleh ULP ya maupun yang dilakukan atau UKPBJ maupun yang dilakukan oleh PPK Pak ya gitu ya. Sebetulnya di Perpres 16 itu sudah membuat rangkaian sistem Pak gitu ya. Yang pertama itu ada yang namanya daftar hitam, blacklist gitu ya. Nah, kalau memang ada penyedia ya yang tidak perform ya, semestinya ya
kementerian, lembaga, ya, pemerintah daerah, ya, itu bisa melaporkan tersebut kepada LKPP ya untuk dicantumkan di dalam daftar hitam, gitu ya. Tetapi kan pada prakteknya itu biasanya banyak faktor, ya, bisa EUPKU dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kalau sebenarnya sistem itu terbangun, terjaga, ya, maka akan dengan sangat mudah bagi kita, ya, yang ada di UKPBJ untuk melakukan proses penilaian pada saat ada proses lelang, gitu ya. Ini masuk daftar hitam atau enggak, kan? Ketika itu masuk daftar hitam, itu kan berarti dia bermasalah, gitu kan. Nah, atau kemudian sistem lain yang dibangun oleh LKPP, ya, untuk memastikan bahwa kinerja itu adalah baik, ya, itu adalah sikap tadi, gitu ya, sikap, ya. Penyedia yang sudah termasuk ke dalam sikap itu diyakini itu punya kinerja yang baik, sehingga di sini style positif nih, gitu ya. Pokoknya yang ada di sikap itu baik, nah, itu yang kita kemudian lakukan proses tender secara cepat, gitu kan. Atau yang sudah masuk ke dalam katalog, ya. Ini juga style positif, ya, yang tercantum di dalam e-katalog, ya, kita berkeyakinan itu adalah penyedia yang baik karena sudah diseleksi sebelumnya, sehingga kita tinggal melakukan pemesanan dan berkontrak melalui sistem e-katalog, gitu ya. Itu kalau dalam konteks Perpres 16, gitu ya. Jadi bagaimana kita mengetahui kinerja dari penyedia, gitu ya, itu kita lakukan seperti itu, ya. Kita memilih melalui katalog, ya, atau kita melalui sikap, ya, atau kita melihat list negatif di dalam daftar hitam, gitu ya. Itu sumber informasi yang bisa kita gunakan, ya. Atau dengan cara lain, ya. Kalau tadi kita pakai teorinya atraktif tadi, gitu ya, kita mencarinya itu bagaimana caranya, ya tentu itu adalah tanggung jawab dari UKPBJ, gitu ya, untuk melakukan proses verifikasi pada saat evaluasi penilaian, gitu ya. Pengalamannya benar enggak, kemudian referensi dari KL lain ada apa enggak, gitu kan. Bahkan kalau perlu, ya, kita bisa lakukan kalau di tempat kami di Bappenas, Pak, ya, hal yang paling menantang, paling challenging itu adalah ketika kita mencari perusahaan konsultan, gitu ya. Kita mencari tenaga ahli, gitu ya. Ini benar nggak sih jagoan nih, gitu kan. Kadang yang namanya konsultan, Pak, itu pinter banget, ya, jago banget. Mereka menuliskan proposal, menuliskan penawaran, CV-nya hebat-hebat, Pak, gitu kan. Padahal itu mungkin, ya, mungkin, gitu ya, itu bukan hasil tulisannya dia, gitu kan. Bisa copy paste, bisa dibikinkan sama orang dan lain sebagainya, ya. Maka yang kami lakukan adalah tadi, Pak, pakai teori audit tadi, Pak. Kita panggil, Pak, ya, kita bedah, kita belah, gitu ya, proposalnya. Kita minta mereka untuk mempresentasikan, gitu kan, apa yang dituliskan. Kalau ternyata nanti apa yang dituliskan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, nah, kita bisa berkesimpulan bahwa ini adalah bukan penyedia jasa konsultasi yang benar, Pak, gitu ya. Jadi bagian dari proses evaluasi dokumen penawaran, ya, evaluasi teknis, ya, itu tidak diatur di Perpres 16, tidak diatur di peraturan LKPP. Kami mengadakan wawancara, Pak, gitu ya. Kami panggil, Pak, semua tenaga ahlinya, Pak. Harus ada, wajib ada, Pak, gitu ya, untuk memastikan bahwa betul orangnya ada, bukan pinjam nama, bukan pinjam CV, gitu ya. Kemudian harus dipastikan juga untuk memastikan bahwa yang tenaga ahli yang disampaikan itu adalah tenaga ahli yang memang berkualitas, ya. Mungkin untuk pengadaan barang pun bisa kita lakukan seperti itu, Pak, gitu ya, verifikasi, Pak, gitu ya. Kami di Bappenas selalu melakukan itu, Pak. Kami kunjungi tempatnya, gitu kan. Kalau kami membutuhkan percetakan, Pak, itu kami kunjungi lokasi, Pak. Betul nggak mesin-mesin yang dijanjikan itu ada, gitu kan. Mesin potong yang 4 pisau, gitu, betul ada apa enggak, gitu kan. Jangan-jangan itu cuma di tulisannya doang, gitu, prakteknya nggak ada. Nah, hal-hal seperti yang kemudian bisa kita lakukan, Pak. Nah, kalau dalam konteksnya adalah SKKNI, ya,
Tentu menilai kinerja tadi itu tadi Pak dengan berbagai tools, dengan berbagai model gitu ya, dengan berbagai instrumen alat analisa yang tadi sudah kita sampaikan sebelumnya Pak, DKR, terus SPOM dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu hal-hal yang bisa dilakukan gitu. Nah mungkin ada teman-teman lain yang punya pendapat, itu kami persilahkan gitu Pak untuk memperkaya apa yang saya sampaikan, atau memang ada yang nggak tepat dari apa yang saya sampaikan, itu boleh juga Pak gitu untuk disanggah atau dikomentari Pak. Gitu Pak Andi. Ya, jadi memang di sikap sendiri sebenarnya belum terlalu lengkap Pak ya. Jadi memang LKPP sebenarnya lagi mengembangkan itu. Nah, kalau masih nanti membangun, ya, jadi kalau nanti di sikapnya LKPP itu sudah lebih lengkap, artinya semua data kinerja penyedia itu bisa menjadi big data ya di situ tuh, itu sangat memudahkan nanti ya ke depan untuk kita melakukan pengadaan. Jadi mungkin dengan fasilitas search engine pun kita sudah bisa mencari ya, artinya kita ketik apa keluar penyedia mana kira-kira yang sesuai dengan kriteria tersebut. Tapi ya tetap ada transformasi yang membutuhkan waktu sehingga itu bisa lebih stabil ke depannya. Gitu. Betul Pak. Oke, ini pertanyaan lain Pak dari jadi penyusunan DPM bukan kaitannya dengan metode tender ya Pak? Dari Pak Buyung lagi. Iya. Jadi kalau DPM SKKN ini bukan metode tender Pak ya. Tetapi dia adalah bank data sebetulnya yang berisi tentang informasi penyedia yang dianggap mampu dan memiliki motivasi yang baik ya untuk melakukan supply kepada pembeli gitu ya. Nah nanti si pembeli ya kalau dia ingin mengadakan barang dan jasa tertentu itu nggak lagi harus capek-capek melakukan proses prakualifikasi Pak gitu ya. Sama seperti di sikap Pak, ya tadi betul Pak Andi sampaikan, sikap itu masih terus dalam proses pengembangan, harapannya nanti akan mapan gitu ya. Di sikap kan juga gitu Pak gitu ya, jadi sudah ada data-data dan informasi penyedianya gitu ya. Kemudian nanti kalau kita menginginkan barang dan jasa yang kita perlukan, kita tinggal memasukkan, bahkan memasukkan merek itu juga bisa gitu kan. Kita memasukkan kriterianya itu bisa kita masukkan di situ. Begitu kita input kriteria atau bahkan merek, nanti mesin itu akan menyampaikan, akan mempropos kira-kira ini loh perusahaan-perusahaan yang mampu untuk melaksanakan pekerjaan gitu ya. Jadi memang ini adalah bukan rangkaian proses pengadaan barang dan jasa yang diatur di dalam tahapan pemilihan penyedia barang dan jasa di Perpres 16 Pak. Tapi ini sebuah sistem Pak gitu ya. Di perusahaan-perusahaan swasta juga biasanya yang membutuhkan fleksibilitas tinggi itu membutuhkan efisiensi yang tinggi, itu selalu dikembangkan VMS ini Pak. Seperti yang Pak Andi bangun ini Pak di Jasa Marga ini luar biasa nih, membangun VMS untuk Jasa Marga gitu ya. Ini akan menghemat waktu Pak gitu ya. Menghemat waktu Pak gitu ya. Nggak perlu apalagi pengumuman lagi, nggak perlu prakualifikasi lagi, bahkan paperless kan pada akhirnya Pak gitu kan, karena data dan informasi itu tersimpan dalam big data yang mapan gitu. Begitu Pak Andi. Oke Pak. Nah jadi ini lagi ada pertanyaan Pak. Untuk non konsultan, apakah dibenarkan untuk meminta klarifikasi ke calon penyedia Pak? Untuk non konsultan. Untuk non konsultan ya. Apakah dibenarkan untuk meminta klarifikasi ke calon? Ya. Apakah dibenarkan meminta klarifikasi ya untuk non konsultan gitu ya, untuk barang ya? Tergantung Pak ya. Prosesnya itu ada di mana gitu kan? Ya, kalau di proses pengadaan barang aja yang Perpres 16 kan kita ketahui ada acara yang namanya klarifikasi dan negosiasi kan Pak ya, klarifikasi dan sorry itu yang ini, ada proses verifikasi, bukan klarifikasi Pak, ada proses verifikasi Pak ya. Jadi kita memverifikasi Pak keabsahan gitu Pak ya.
keabsahan-keabsahan dari apa yang disampaikan oleh si penyedia, Pak, gitu ya. Misalnya tadi, Pak, kita memverifikasi tempat, kita memverifikasi alamat, kita memverifikasi alat-alat yang diperlukan, yang dibutuhkan, yang dijanjikan, itu bisa dilakukan, Pak, gitu kan. Itu bukan hal yang tabu. Tujuannya kita adalah untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang dihasilkan ya itu nanti akan tepat waktu, Pak, tepat sasaran gitu ya. Sesuai dengan apa yang diperjanjikan gitu. Oke. Ini lagi khususnya untuk mengetahui kemampuan kinerja. Oh ya. Oke, tadi sudah dijawab oleh Pak Regi. Rekan-rekan masih ada pertanyaan lain, silakan. Yang ingin bertanya langsung tentang materi yang disampaikan. Atau Pak Regi materinya sudah selesai, Pak, atau masih ada slide-nya? Iya, sebenarnya ini hal-hal yang umum ya, Pak, ya, yang ada di SKKN ini yang sebetulnya ya dibaca dengan sendiri pun itu bisa dipahami. Seperti misalnya ini siklus, Pak, ya. Supplier Management System, ya. Bagaimana boleh, Pak, kemudian kita kurang lebih 10 menit lagi, Pak. Ya, bagaimana kemudian DPM itu dibangun, Pak, gitu kan. Seperti kita melakukan registrasi, Pak, ya. Bisa juga dengan cara kita melakukan registrasi, kita mengumumkan gitu ya. Kita mengumumkan kepada khalayak bahwa kita punya VMS, kita punya SMS, kita punya DPM, silahkan. Siapa yang berminat itu melakukan registrasi ya. Tentu pada saat melakukan proses registrasi itu ada data-data informasi apa yang harus diisikan gitu kan, yang harus disampaikan kepada kita. Lalu nanti kita akan melakukan proses kualifikasi, kita melakukan proses penilaian ya. Kita melakukan proses penilaian. Kalau nanti berdasarkan hasil penilaian dari sekian pendaftar ya, itu sudah terpilih yang cocok, maka kita akan membuat pool gitu, bank data terkait dengan supplier yang memang memiliki kualifikasi yang bagus gitu. Nah, siapa yang akan melakukan proses penilaian ini gitu ya? Nah, tentu ini sangat tergantung dari kebijakan organisasi masing-masing, Pak, gitu ya. Kalau dalam konteksnya yang tadi, Pak, KPPIP ya, itu dilakukan oleh tim lintas kementerian yang jadi anggota dari KPPIP gitu ya. Nah, tentu ada sekretariat yang membantu gitu ya. Tentu ada sekretariat yang membantu. Ya, kalau di perusahaan siapa? Ya ini tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Apakah itu akan dilakukan oleh procurement unitnya? Bisa gitu kan, dia yang melakukan itu gitu ya. Atau ini berandai-andai, Pak, andai-andai misalnya UKPBJ kita itu kan katanya Center of Excellence, Pak, gitu. UKPBJ itu bukan sekedar ULP, tapi ULP plus, atau kalau Pak Kepala LKPP bilang UKPBJ itu adalah LKPP mini, Pak, gitu ya. Nah, berandai-andai UKPBJ itu untuk bagian yang IT dan database-nya itu mengembangkan DPM lokal misalnya, gitu ya, DPM lokal, ya. Nah, maka kemudian organ yang ada di UKPBJ itu bisa melakukan proses ini, gitu ya. Ini berandai-andai, Pak. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah punya pool penyedia yang memenuhi kriteria kualifikasi dan lain sebagainya, maka kemudian ya pada tahapan berikutnya ya kita akan mengembangkan performa manajemen, supplier performa manajemen dan supplier relation management ya. Jadi ini adalah saya pakai ini lagi lah ya. Jadi kalau yang ini itu adalah kita ngomong tentang datanya ya. Misalnya taruhlah kita punya 4 jenis barang dan jasa yang diadakan, misalnya konstruksi, terus konsultansi,
terus jasa lainnya, terus barang. Ini ada perusahaannya A, kan di sini juga ada banyak perusahaan, sini juga banyak perusahaan gitu ya. Ini baru poolnya aja nih, database-nya saja. Tetapi bagaimana kinerja dari masing-masing ini kan harus dibuat kriterianya dulu tuh Pak. Ya. Kapan sih dia akan dikatakan baik ketika melaksanakan pekerjaan konstruksi? Kapan dia akan dikatakan baik ketika mengerjakan pekerjaan konsultansi? Kapan dia dikatakan baik ketika dia mengerjakan pekerjaan jasa lainnya, gitu kan? Kapan dia dikatakan baik ketika bisa mensuplai barang? Mungkin barang juga ini nanti kluster-klusternya bisa banyak, tergantung dari barang dan jasa yang diadakan. Itu yang kita kemudian bangun, Pak, yang namanya supplier performa management, Pak. Ya, jadi manajemen kita untuk menilai kinerja, ya. Kita bangun kriteria, kita bangun tools, kita bangun instrumen untuk melakukan penilaian. Di samping ada relation manajemennya. Kalau perangkat-perangkat itu sudah siap, perangkat-perangkat yang di sini udah siap nih, gitu ya. Udah semua, kan kita tinggal lakukan monitoring, Pak. Benar nggak sih perusahaan-perusahaan yang di sini itu bekerja sesuai dengan kriteria yang ada di sini, gitu ya. Kita lakukan monitoring, gitu ya. Lalu kemudian kita lakukan updating, gitu ya. Kita lakukan updating, ya. Kita update, ya. Kita improve, gitu ya. Baik improve secara sistem dan lain sebagainya, maupun terkait dengan monitoring dari kinerja penyedia, gitu ya. Tentu kan apa yang dibangun di sini itu bukan sesuatu yang di nomor 2 ini nih Pak, ini bukan sesuatu yang suci seperti kitab suci kan. Dalam perjalanannya tentu bisa juga dilakukan improvement, perbaikan. Itu kan siklus yang berputar, gitu kan. Itu kita lakukan, gitu kan. Kemudian setelah itu tentu ada supplier, pengkategorian suppliers dan juga performance-nya, gitu ya. Dari monitoring improvement kita akan ngelihat mana supplier yang nilainya bagus, ya, kinerjanya baik, yang kemudian memiliki performa yang baik, gitu kan. Komoditas yang dihasilkan juga baik dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sebuah siklus yang terus berputar dan terus akan berkembang, gitu Pak. Jadi nggak ada ininya, nggak ada berhenti, ya. Yang namanya sebuah siklus tentu akan terus bergerak, terus diupdate, ya, dari waktu ke waktu. Jadi DPM itu memang begitu Pak idenya, ya, sesuatu yang living, yang hidup, ya, yang terus berkembang, yang terus diupdate dari waktu ke waktu, ya, sama seperti sikap lah Pak, gitu. Sikap kan kalau sekarang masih baik, ya, terus diimprove, dikembangkan sampai kemudian menjadi sesuatu yang matang, gitu ya. Sebetulnya kalau di dunia bisnis ada ERP juga Pak, Enterprise Resource Planning, ya. Itu tools yang memang sudah mapan, sudah jadi, gitu ya. Tapi harganya itu mahal banget, gitu kan. Dan nggak mungkin setiap kementerian lembaga itu seperti perusahaan membeli ERP masing-masing, gitu kan. Nah, maka kemudian LKPP membangun yang namanya sikap, gitu Pak. Nah, ini katanya kalau mau jadi world class organization, ya, maka kemudian menjadi sebuah kebutuhan Pak, ya, sistem elektronik, ya, dalam rantai supply pengadaan barang dan jasa Pak, gitu ya. Ini merupakan sebuah kebutuhan di era 4.0 sekarang, katanya kan gitu ya Pak Andi, ya. Barangkali itu Pak Andi. Oke, tentukan semua. Oh, ini ada pertanyaan Pak dari dari Pak Arfan Novendi. Pada pengadaan langsung jasa konsultasi, apa perlu lagi pemanggilan lagi TA-nya untuk membuktikan kualifikasi, atau cukup meyakini yang ada di sikap Pak sebagai DPM-nya? Ya, kalau itu kita pakai sikap tender cepat, ya, itu sebetulnya kita tidak perlu lagi melakukan pemanggilan, karena kan penyedia yang yang terdapat di dalam sikap itu sudah terverifikasi Pak, gitu kan.
Tapi ini kan bukan kalau SIKA bukan pengadaan langsung Pak, itu tender cepat Pak. Berbeda dengan mekanisme pengadaan langsung yang kita atur di dalam Perpres 16 kan. Kalau pengadaan langsung untuk jasa konsultansi ya, itu kan kita melakukan proses pengadaan kan Pak, ya secara langsung kepada pihak penyedia jasa konsultan ya, pada konsultan, misalnya konsultan individu ya. Nah, seberapa kenal kita dengan konsultan tersebut itu sangat mempengaruhi perlu nggak kita melakukan proses penilaian kembali gitu kan Pak, gitu ya. Kita melihat kemampuan lagi gitu kan ya. Kalau dalam pengadaan langsung mestinya kita sudah mengenal ya si penyedia itu track recordnya seperti apa gitu kan. Barangkali sih sederhananya seperti itu gitu Pak ya. Kecuali kalau kita melakukan proses pengadaan langsung ya, karena batasan nilai saja yang kita jadikan patokan, kita nggak tahu siapa orangnya, ya itu wajib kita lakukan proses penilaian gitu ya. Kita wajib melakukan proses wawancara ya, diskusi, kita lihat karyanya dia seperti apa, track recordnya seperti apa, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, untuk pengadaan langsung kan itu juga bukan yang belanja langsung ke toko ya. Pengadaan langsung konsultan itu kan si penyedianya juga harus menyampaikan atau mensubmit dokumen penawaran gitu kan, CV-nya juga disampaikan. Nah, itu yang harus kita nilai, kita harus lihat Pak, benar nggak dia mampu melaksanakan pekerjaan yang kita inginkan gitu. Barangkali itu Pak Andi. Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi. Kalau UKPBJ melakukan penelitian DPM terhadap penyedia, mohon penjelasannya instrumen apa saja yang harus disiapkan oleh UKPBJ untuk mengembangkan hal-hal tersebut di daerah, seperti itu. Jadi seandainya Depok, ya pertama tadi ini, ya, silakan Pak. Iya. Iya, nanti teman-teman yang lain boleh kok ikut bantu jawab gitu ya. Nah, kan tadi saya sudah sampaikan bahwa ini ada informasi umum yang siapa saja bisa berpendapat gitu ya Pandi ya. Jadi kalau memang UKPBJ misalnya itu nanti akan membuat DPM lokal gitu ya, ini kan berandai-andai nih Pak. Gitu. Kita harus lihat regulasinya dulu. Perpres 16 memungkinkan nggak kita membuat DPM lokal gitu kan? Rasanya sih belum ke arah sana gitu. Tetapi jika dimungkinkan ya, kita akan membuat DPM, itu kita bisa menggunakan tools dan instrumen yang tadi sudah kita sampaikan gitu ya. Nah, paling enak sih sebetulnya ini teman-teman di daerah gitu ya, kalau membantu BUMD-nya gitu ya, membuat VMS, membantu BUMD membuat DPM ya. Nah, tadi instrumen-instrumen itu tadi bisa dipakai Pak ya. Jadi bagaimana kita melakukan analisa pasar, dari analisa pasar itu kemudian kita mengetahui ya tren belanja di BUMD itu seperti apa, sehingga kita tahu barang dan jasa yang dibutuhkannya itu apa. Kalau barang dan jasa yang dibutuhkannya kita tahu itu apa, maka kemudian kita tahu kira-kira penyedia yang diperlukan itu seperti apa, kita susun kriteria penyedianya, lalu kemudian kita umumkan secara luas ya, lalu kita nilai. Setelah kita dapat, baru kita masukkan ke dalam DPM. Barangkali itu Pak, tapi teman-teman lain kalau mau jawab boleh loh gitu ya, monggo. Oke Pak, nih satu lagi Pak, pertanyaan Pak dari Ibu Maslina Pasaribu. Apakah ada peraturan LPJK yang terbaru tentang kualifikasi penyedia yang diselaraskan tentang Permen PU nomor 7 tahun 2019? Misalkan untuk konsultan kualifikasi kecil sampai dengan 750 juta LPJK, sementara Permen PU PR nomor 7 tahun 2019 1 miliar gitu. Nah ini paling banyak sekarang Pak ini Permen PU. Pak ini Pak Andi udah bikin sosial. Ini Pak Andi udah sering cara ini nih gitu kan, sosialisasi ini Pak Andi yang paling bisa jawab nih. Udah ada atau belum? Nanti tanggal 22 23 Pak. Tapi kalau untuk sementara ya Permen PU nomor 7 2019 itu kan masih diperuntukkan untuk APBN.
tapi bisa menjadi acuan juga bagi pemerintah daerah untuk mengadopsi Permen PU tersebut. Itu. Nah, yang sebenarnya yang agak bermasalah itu di masalah ini, Pak, batasan nilai ini. Seperti itu. Ada yang agak berbeda dengan yang ada di peraturan presiden. Saya juga belum dengar langsung ya, nanti mungkin tanggal 22 baru setelah saya dengar langsung nanti dari narasumber yang membuatnya baru mungkin bisa form jawabannya. Mungkin seperti itu, Ibu Mas Liana. Jadi ini aturan baru kan Pak ya? Aturan baru ya? Pak, iya. Ya. Baru banget Pak ya? Iya baru banget sih. Masih fresh. Dan mungkin belum ada, masih fresh gitu ya, masih mungkin sedang dibangun gitu. Gitu. Oke Pak Regi, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih juga terhadap rekan-rekan semua yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita bisa bermanfaat. Mohon maaf juga kalau masih ada kekurangan. Ya, mudah-mudahan nanti materinya di-share ya. Oh sudah. Oh silahkan, materinya sudah di-share. Silahkan di-download di Handout ya. Ada di Handout itu sudah bisa di-download di situ. Oke, terima kasih. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ini Pak, halo Pandi. Ya, gimana Pak? Boleh menyampaikan kata-kata terakhir boleh. Boleh. Iya baik. Tapi bukan berarti kata-kata terakhir saya akan meninggalkan dunia ini, enggak Pak. Saya masih berdiskusi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Barangkali Bapak dan Ibu itu yang bisa saya sampaikan ya. Tadi yang seperti saya sampaikan tadi di awal, sebenarnya saya ingin mendapatkan informasi dan tambahan-tambahan informasi dari pengalaman Bapak dan Ibu sekalian. Karena di kelas online ini itu rasanya banyak sekali suhu-suhu dan guru-guru di bidang pengadaan barang dan jasa gitu. Mungkin nanti kesempatan berikutnya kita akan banyak lebih mempertajam diskusi kita gitu Pak Andi. Saya mohon maaf ya Bapak dan Ibu kalau dalam penyampaian itu ada yang kurang pas, kurang oke gitu ya. Semua hal yang menjadi kelemahan itu bersumber dari saya. Kalau ada yang baik-baik itu datangnya dari Allah. Kayak kiai ya Pak ya, padahal bukan kiai gitu ya. Barangkali itu Pak Andi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini ada masukan ya dari salah satu rekan, katanya begini, untuk pengadaan langsung konsultan, data perusahaan didapat dari SIKA, namun memang masih harus diverifikasi oleh PP dengan cara memanggil perusahaan saat pembuktian atau klarifikasi dan negosiasi. Setelah seluruh data terverifikasi, maka dapat tender cepat. Seperti itu. Ada tambahan Pak? Ya, terima kasih Pak atas informasinya. Memang diklarifikasi dan negosiasi bisa kita lakukan. Supaya kita lebih firm ya, silahkan klarifikasi. Oke, terima kasih ya Pak Regi ya. Midnight, wasted, friends all around, faded, like we've got nothing to lose. Strangers in my sheets, wake up, rewind and repeat, but I'm still caught up on you. Nothing really mattered when we had it all. Happy ever after was an afterthought, and I've got to know. Baby, do you ever think of when we were together on the 4th of July, underneath the fireworks sky? And I said, everything is perfect 'cause you're holding me. You and I together like we're supposed to be, 'cause you need me and I need you. But that's just my point of view. That's just my point of view. Yeah.
July underneath the fireworks sky. And I said, everything is perfect cause you're holding me. You and I together like we're supposed to be. Cause you need me and I need you. But that's just my point of view.